ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan podcast kami, yaitu podcast Basic, bincang-bincang asik bersama aku Mimaya Saroh, sama aku Almaya Syifa, kami dari kelas 7 KPI A. Aku dengan NIM 2017 10 20 35 dan aku sendiri 2017 10 2013. Ya, di sini kami ingin membicarakan tentang new media atau media baru. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian new media ya, sekarang nih, zaman sekarang itu kan nggak ada yang namanya orang nggak pegangan HP ya kan? Iya, betul sekali. Apalagi nggak ada orang yang nggak bermedsos menggunakan media sosial gitu. Kayaknya 24 jam itu kita melakukan kayak bermedsos lah, menggunakan media sosial. Media sosial itu kan banyak jenisnya ya. Ada apa aja, Al? Jadi ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Nah, sedangkan pada zaman dulu itu kan belum ada. Dulu itu kan masih pakai televisi, masih pakai majalah, masih pakai koran gitu. Sedangkan dulu kalau mau akses berita itu kan harus lewat koran gitu kan. Kalau sekarang tuh udah enggak. Sekarang kita bisa akses internet itu lewat handphone atau smartphone kalian dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk pengertian new media sendiri ini apa nih Kak Oman? Jadi new media itu proses menggambarkan informasi itu secara digital. Jadi itu informasinya itu kita secara digital, maksudnya itu kita menggunakan internet. Kita tidak lagi menggunakan koran, tidak menggunakan lagi media cetak ataupun kertas. Jadi kita menggunakan smartphone kalian ya, handphone yang sekarang sudah sangat canggih ini ya. Dan hampir setiap orang itu punya. Ya, kayaknya dari zaman sekarang itu handphone tuh bisa ini nggak sih Mbak Umay? Iya, bisa jadi makanan sehari-hari ya buat kita, apalagi sekarang bahkan untuk pembelajaran juga ya, untuk kegiatan bersekolah, kuliah dan materi pembelajaran menggunakan smartphone ya Kak ya. Dari yang kecil sampai yang dewasa, bahkan yang tua-tua ya kayak ibu-ibu, nenek-nenek itu aja ada juga yang canggih loh menggunakan smartphone. Nah, selain itu nih, di sisi lain emang ya namanya smartphone, era media baru, era media sosial yang memudahkan kita untuk berkomunikasi ya tanpa harus mengirim surat yang jangannya tuh berhari-hari. Apa aja sih nih Kak manfaat positif dari adanya dampak positif ya? Mungkin lebih ke dampak positif dari adanya new media baru nih. Karena kan dulu ya mungkin masih menggunakan yang tulis-menulis, nanti dikirimnya lewat pos kayak gitu kan, 1-2 hari baru nyampe. Nah, sekarang udah yang banyak ya. Sekarang 1 detik aja udah kekirim gitu kan, udah dapat bisa balas chat kayak gitu loh Kak. Ya, jadi ada beberapa pengaruh positif new media. Dampaknya mungkin ya, dampak positif ya. Iya. Dampak positif itu adalah memberi informasi dengan cepat dan efisien. Menurut Mbak Umi itu dampak yang kedua itu apa sih? Oh, kalau menurut saya untuk dampak positif sendiri dari adanya new media itu kan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan adanya new media nih pengguna tidak lagi disusahkan dalam pengaksesan informasi. Hanya tinggal memakaikan perangkat. Jadi kan kalau itu kan menggunakan data ya atau internet itu, nanti kita tinggal menyalakan internet ini saja, kemudian kita langsung menghubungi ke orang yang kita tuju ataupun ingin mengakses apapun yang media yang ingin kita maksud kayak gitu loh. Terus menurut Mbak Alma yang terakhir, mungkin ada yang terakhir atau yang ketiga? Nah, yang ketiga itu menarik banget ya di era sekarang ini, yaitu bisa digunakan untuk membangun bisnis baru. Jadi kayak usaha online, kita kan lagi marak-maraknya dengan berjualan di TikTok ya misalnya. Ya walaupun sekarang sudah ditutup ya kayak. Lagi marak-maraknya usaha di online, kita bisa ke e-commerce yang Shopee atau Lazada atau
Tokopedia gitu ya. Ya kalian kan nggak asing sama e-commerce itu tadi kan, kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain, itu pasti nggak asing. Dan itu menjadi suatu peluang bisnis baru bagi adanya usaha-usaha kecil ya. Iya. Jadi mereka bisa mempromosikan jualannya ke media itu tersebut kayak gitu. Terus nih, selain dampak positif, pasti ada dong dampak negatif. Nah, kalau untuk dampak negatifnya itu, yang pertama nih aku punya, yaitu menjadi lebih pasif. Kenapa sih? Karena sekarang semua kan dikerjakan dan dibutuhkan sudah. Nah, selain ada dampak positif, juga ada dampak negatif nih Kak Alma. Nah, yang pertama itu ada menjadi lebih pasif. Kenapa menjadi lebih pasif? Karena sekarang tuh semuanya dikerjakan dan dibutuhkan sudah dapat diakses hanya misalnya via laptop ya. Jadi kita itu dengan via laptop atau HP deh, kita itu hanya tinggal duduk manis sambil mencari informasi yang apa lagi kita butuhin, kayak kita tinggal cari ketik aja, ya. Kita tinggal ketik misal mau apa, nanti terus kita cari di search pencarian gitu, terus nanti setelah itu dicari, terus nanti muncul apa yang kita tuju, apa yang kita maksud gitu kan, nanti internet itu tahu apa yang kita butuhkan kayak gitu. Itu sih yang itu ya, sehingga tuh sekarang kita lebih ke nggak bertanya sama orang ya, kebanyakan ya sekarang tanyalah ke Google gitu. Nggak tanya ke buku atau nggak baca buku. Nggak baca buku, tapi lebih ke tanya Google aja. Jadi kita lebih males buat tanya-tanya. Bertanya. Yang kedua itu berita hoax dan head space merajalela. Ya, itulah balik lagi, karena penyebaran informasi yang sangat cepat dan efisien, maka berita hoax dan head space itu banyak banget. Jadi berita bohong mengenai satu hal berita yang belum tentu ada faktanya benar apa enggak, itu marak banget. Jadi kita sebagai masyarakat yang menerima informasi itu harus pintar-pintar memilah dan memilih informasi berita yang benar atau berita yang tidak. Jadi tidak kemakan omongan hoax. Ini perhatikan dulu sebelum sharing ya. Sharing sebelum caring. Iya, betul. Sharing sebelum caring sebelum sharing. Caring sebelum sharing kan. Ya, maksudnya itu. Iya, seperti itu. Yang ketiga nih ada lagi nih. Nah, yang ketiga itu ada penipuan yang merajalela. Jadi kayak selain hoax ya kan, berita palsu nih, ada juga bisa dari hoax ini bisa memunculkan penipuan di dunia maya, kayak cyber crime ya. Iya, mungkin karena nih media sosial ya, kalian pasti nggak asing sama yang namanya giveaway. Kan tahu lah ya. Giveaway itu kan kadang dimunculkan sama selebgram atau apa ya, yang udah punya nama, pengikutnya banyak gitu ya. Nah, itu tuh pasti tuh mereka tuh kan ngadain giveaway, dan itu kadang tuh disalahgunakan sama orang yang sama orang yang tukang nipu kayak gitu. Jadi rawan banget bahwa di era new media itu mengenai penipuan kayak gitu. Jadi kalian harus tetap waspada ya guys. Ya, karena sangat-sangat bahaya di zaman sekarang itu. Terus yang keempat ya Mbak? Iya. Yang keempat itu ada situs pornografi yang tersebar di mana-mana, kayak mudah ditemukan gitu loh. Kayak saat kita ingin membuka Google, nah itu ada situs, ada iklan kayak gitu ya, pornografi. Nah itu tuh harus waspada. Buat anak kecil itu tuh harus diawasin sama ibunya. Anak yang di bawah umur itu benar-benar itu harus selalu dipantau gitu ya. Kita aja yang udah segini juga harus tetap memilah ya, bener apa enggak itu, maksudnya kontennya tuh layak apa enggak sih kayak gitu. Terus yang kelima itu jadi kecanduan akan media sosial. Jadi kan karena media sosial itu sekarang sudah jadi makanan sehari-hari untuk kita semua. Jadi mau nggak mau apapun yang akan kita lakukan, pasti kita dari bangun tidur kita pasti main medsos. Betul. Main medsos dulu gitu kan. Jadi itu tuh media baru sekarang itu pengaruhnya bisa jadi kecanduan bagi penggunanya gitu sih. Selain dari dampak kecanduan juga bisa menyebabkan gangguan mental ya, kayak karena kan kita kan jadi introvert ya, jadi jarang berkomunikasi sama orang ya Kak ya.
Jadi ketika apa ya namanya kita kan akhirnya di dunia maya mulu nih. Terus ketika kita ketemu orang itu rasanya tuh malu gitu kan, kayak males lah ngobrol. Takut ketemu sama orang baru atau gimana. Ya terus malu lah ketemu sama orang kayak gitu. Jadi itu kan membuat mentalitas yang awalnya tuh berani mau ngobrol sama orang banyak, sekarang malah jadi dia tuh males ngobrol sama orang kayak Nah, gitu. terus juga ada pemborosan waktu ya. Jadi kayak pemborosan waktu itu Kayak misal mungkin digunakan buat scroll TikTok selama berapa jam, berapa puluh jam. Jadi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang emang harus kita jalanin Ya. gitu, kayak misal kita belajar, sholat Jadi gitu. itu udah Waktunya mandi, bahkan kalian pasti mandinya sehari cuma sekali sih, karena ya itu keasikan main TikTok seperti itu. Pasti ada ya. Atau Mobile Legend main Ya, game online ya. Terus maraknya perjudian, mungkin kayak dengar sih. slot kayak gitu. Ya, slot gitu ya. Apalagi pasti maksudnya kan ini juga banyak marak banget ya Kak ya. Yang namanya perjudian online kayak gitu kan. Terus udah untuk itu sih, kemudian yang terakhir itu ada anak yang setelah mereka kecanduan pasti mereka kan terus dan akan malas belajar, sehingga mungkin mempengaruhi prestasi dalam akademiknya sih kayak gitu. Jadi untuk para orang tua dan lingkungan sekitar atau saudara-saudaranya, kita harus tetap selalu membatasi juga ya dalam menggunakan smartphone, karena emang ya meskipun era media baru, cuma kan apa ya namanya, tetap lagi ya kita kan harus tetap ada batasan itu sih, karena yang berlebihan itu tidak baik kayak gitu kan. Nah, selain ada dampak, itu juga ada manfaat dari adanya media baru sendiri nih Kak Alma. Ya, jadi manfaat bagi kehidupan manusia khususnya pada media baru, yaitu yang pertama ada pencarian informasi itu lebih mudah dan cepat. Yang tadi udah dijelaskan di awal, pencarian itu lebih cepat. Kayak kita mau butuhin apa nih? Mau butuhin misalnya susu, apa make up, skincare nih cewek-cewek ya. Kita bisa ke e-commerce atau ke pokoknya ke e-commerce sih kalau kebutuhan sehari-hari. Terus juga ada kita mau cari sumber-sumber yang terpercaya, kita bisa ke Google kayak gitu, seperti itu sih Mbak Umi. Terus yang kedua ada apa lagi? Yang kedua mungkin ada sebagai media hiburan ya, karena kan dulu nih pas zamannya corona kan kita nggak boleh keluar rumah ya, namanya kan corona kita dikurung nih dalam rumah, yang namanya kan bosen, jenuh. Nah kemudian era media baru juga kan emang sebenarnya udah hadir lama, cuma belum se-viral sekarang kan, belum semarak sekarang gitu kan. Jadi mulai dari situ itu new media itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi di TikTok gitu kan. Jadi sebagai hiburan ketika mereka itu bosan hanya di rumah saja, seperti itu. Yang selanjutnya Mbak Alma. Jadi yang selanjutnya itu ada efisiensi dalam berkomunikasi. Jadi manfaat dari new media itu dalam berkomunikasi dengan memanfaatkan media baru. Jadi manusia itu saling berkomunikasi dengan jarak jauh misalnya. Misalnya tuh kayak tadi yang udah dijelasin sama Mbak Alma ya, ketika kita sebagai anak perantau ingin menghubungi orang tua kayak gitu loh. Kita bisa langsung lewat telepon gitu kan, nggak usah kita ngirim surat dulu gitu kan. Misalnya juga ketika mau minta uang ya, jatah bulanan gitu, terus nanti orang tua tinggal transfer aja kayak gitu kan, nggak usah kita yang harus misalnya dititipin ke orang atau gimana kayak gitu. Jadi lebih praktis ya Mbak. Iya betul. Kemudian yang selanjutnya nih Mbak Alma, ada apa nih? Yang selanjutnya itu ada sebagai sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan itu sangat penting bagi kita ya, khususnya bagi yang remaja-remaja ingin melanjutkan sekolahnya atau sedang belajar. Dalam bidang pendidikan itu, new media juga punya manfaat yang sangat besar. Contohnya itu pada aplikasi Ruang Guru ataupun Zenius, itu kan sangat membantu kita apalagi ya untuk mempelajari ulang pelajaran yang telah lalu, apa mungkin kalian belum paham kayak gitu, nanti kalian bisa itu namanya mengulas kembali di
pada aplikasi tersebut. Nah, terus berarti ya Kak, kalau kita lihat flashback kembali di corona juga kan kita kan benar-benar nggak boleh keluar ya. Nah, makanya kita itu sekolah, kuliah, dan lain-lain itu juga meeting, rapat, dan menggunakan online dengan cara Zoom atau video conference gitu kan. Jadi sekarang bahkan sekarang lagi nggak ada alasan kita itu nggak bisa belajar karena bisa belajar secara online gitu kan. Nah, itu kan manfaat secara umum dari adanya new media ya teman-teman ya. Semoga kalian memahami apa itu manfaat dari adanya media baru. Kemudian ada selain untuk itu juga manfaat untuk ini ya, untuk politik. Sekarang maraknya politik hampir 2024. Hampir pemilihan presiden ya. Hampir pergantian presiden dan pemilu 2024 ini kan termasuk pemilu yang besar-besaran karena pergantian dari pemilihan legislatif itu kan, badan legislatif dan juga presiden ya. Kalian milih siapa nih? Nah, politik ini sangat kuat ya di bagian new media. Kayak contohnya lagi ada pemilu tentang, kita boleh sebut nama nggak sih Mbak? Ya, misalnya Capres 1 gitu kan. Nah ya, Capres 1 gitu aja sih, ya nggak sih ya? Lagi marak-maraknya ya. Jadi contohnya Capres 1 itu memiliki branding dirinya sendiri itu adalah anaknya. Oh ya. Nah, menurut aku itu sebagai alat komunikasi politik yang membranding calon presiden itu dengan baik menggunakan media sosial ya. Jadi dia itu sebenarnya secara halus itu sedang kampanye ya, kayak kampanye lewat media sosial seperti itu. Jadi media sosial itu juga bermanfaat selain untuk masyarakat, juga ternyata dalam bidang politik itu media sangat bermanfaat. Yang pertama untuk kampanye, yang kedua itu politisi atau ini ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik jadi lebih dekat dengan konstituennya melalui new media. Jadi lebih dekat dengan mungkin anggotanya atau audiensnya atau ini rakyatnya, karena gitu kan, karena melalui new media sekarang kan rakyat itu kan bisa menyuarakan hak rakyat melalui media sosial mereka. Mungkin mereka ingin protes kepada gubernur, mereka bisa langsung ke gubernur ya, tanpa harus melalui ajudan dan lain-lain kayak gitu sih. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ya, kita tuh ada memungkinkan terjadinya sosialisasi politik yang menjangkau secara luas. Jadi masanya itu lebih banyak daripada politik secara langsung begitu. Karena kampanyenya tadi yang secara menggunakan new media, sedangkan new media kan bisa diakses dimanapun oleh siapapun, banyak orang, dan mendunia ya, lebih cepat. Iya betul. Nah, selain untuk politik, di bidang politik ternyata new media juga bermanfaat nih di bidang bisnis. Nah, manfaat di bidang bisnis itu adalah yang pertama, menganalisis calon konsumen. Jadi gimana Mbak Umi? Jadi media sosial itu memberikan mengenai pengguna media sosial itu yang berkunjung atau mengecek konten yang dibuat di media sosial. Contohnya nih, Teh Desa ya. Contohnya nih Teh Desa. Teh Desa itu kan minuman yang harganya murah gitu kan. Nah, untuk mengenal kenapa sih harganya murah kan gitu. Karena kan kita nyari konsumen nih. Makanya kita bisa membranding dulu brand kita gitu kan. Setelah itu nanti kan kita jadi tahu, oh ternyata konsumen dari Teh Desa ini dari segala kalangan gitu kan, dari yang rakyat bawah sampai ke atas gitu tuh semua menikmati seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua ada meningkatkan visibilitas bisnis. Yang kedua ada meningkatkan visibilitas bisnis. Jadi media sosial itu dapat digunakan untuk menjangkau media sosial dengan cara yang berbeda, lebih jauh, lebih menarik, lebih menghibur, serta merujuk pada pelanggan potensial untuk mengenal lebih tentang produk yang dijual. Jadi gimana Mbak? Mungkin ini ya lebih
kita memperkenalkan produk kita lagi secara lebih dekat kepada pengunjung gitu. Jadi kita membuat kayak packaging yang menarik, kemudian kita mengetahui keinginan pelanggan itu yang kayak gimana. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata pelanggan tuh maunya kayak gini, Nah, maunya yang kita kayak juga gini, bisa kayak gitu. menggunakan artis-artis ya. Iya, Jadi mungkin kayak endorsement gitu ya. Sekarang Nah. bahasnya endorsement gitu ya. Jadi kerjasama lah. kerjasama Jadi kerjasama antara public figure dengan itu bisnis ya. Karena kan kita tahu lah public figure itu kan pengikutnya banyak. Jadi apapun yang dilakukan public figure itu pasti akan ditiru oleh pengikutnya. Nah, yang ketiga ada memberikan feedback yang lebih cepat dan mudah. Jadi media sosial itu menjadi fasilitas untuk membangun hubungan dengan konsumen secara langsung. Melalui media sosial, konsumen juga bisa berkomunikasi secara langsung terkait produk yang akan dijualnya. Jadi ketika mereka mempost nih, ketika Teh Desa meluncurkan varian rasa baru, pastikan masyarakat itu lebih sudah tahu. Nah, itu kan melalui media sosial dan beberapa juga sudah mengikuti akun media sosial Teh Desa itu kan. Jadi masyarakat tuh udah tahu, oh jadi ada yang baru gitu. Ya, betul. Ada masyarakat antara bisnis dengan konsumen itu sudah saling memberikan feedback gitu kan. Sekalipun mereka ingin mereview dari Teh Desa gitu ya, konsumen ingin mereview Teh Desa juga boleh di media sosial agar dari pihak Teh Desa juga tahu, seperti itu sih. Nah, yang terakhir ada branding ya Mbak. Jadi branding itu media sosial, jadi ya merupakan aktivitas branding merupakan aktivitas pencitraan. Yang terakhir itu ada branding. Branding itu merupakan aktivitas pencitraan yang dilakukan oleh pengusaha itu ya. Iya. Oleh pengusaha itu agar sebuah merek atau jualannya itu terlihat berbeda dari yang lain. Nah, maksudnya itu jadi bisnis ini kita kembali lagi ke Teh Desa aja ya contohnya. Teh Desa itu mempunyai branding. Harus membranding dirinya sendiri agar dia tuh beda dari yang lain. Sekarang kan banyak banget ya teh yang kayak gitu kan, banyak banget gitulah. Nah, branding Teh Desa ini bisa dengan harga yang murah ya, kan teh satunya 2.500 ya. Terus dengan packing yang sangat menarik dan berbeda mungkin dari yang lain, gambar cupnya gitu kan dibedakan. Terus sedangkan Teh Desa itu membranding 2.500 dengan harga yang murah, itu udah dapat banyak gitu loh. Jadi income-nya per hari itu bisa banyak dengan jadi masyarakat branding itu lebih tertarik gitu loh, kayak oh iya ini tuh namanya 2.500 udah dapat banyak ya, gitu kan. Banyak, enak kayak gitu. Oke, gimana kalian, pusing atau paham nih? Semoga paham lah ya sedikit penjelasan dari kami mengenai dampak negatif, dampak positif, serta manfaat dari new media atau media baru. Semoga kita sebagai konsumen media baru dapat menggunakan selektif lagi menggunakan new media karena khususnya smartphone ya, tidak boleh kecanduan dan harus semoga terhindar dari hoax ya. Intinya pintar-pintarlah menggunakan memilah sosial media. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.